Oke guys, sebelum masuk ke poin terakhir, yaitu poin ke-8, Om Salim mau kasih data gokil soal Sohib Mirbat nih. Katanya nih, di Al-Mashro' Ar-Rawi, Sohib Mirbat lahir di Tarim. Kedengarannya keren banget ya, tapi begitu dicek, ternyata bukan cuma nabrak sama catatan sejarah Yaman dan manuskrip Ibnu Hasan, tapi lebih parah lagi, kontradiksi sama riwayat mereka sendiri. Catat nih, Sohib Mirbat, anaknya Khaliq Qasam. Khaliq Qasam, bapaknya Sohib Mirbat. Catat ya. Di kitab Al-Ghuror ditulis begini. Kata Al-Faqih Abdurrahman bin Hasan, sebentar. Al-Faqih Abdurrahman bin Hasan ini sosok yang dianggap sebagai pemilik manuskrip yang akhirnya dari manuskrip ini lahir kitab Al-Baha' fi Tarikh Hadramaut versi Al-Habsyi dan Tarikh Ibnu Hasan versi Ba'adzib. Tuh, perhatikan. Dua-duanya nyantumin penulisnya itu tuh kan Al-Faqih Abdurrahman bin Hasan. Oke, kembali ke Ghuror. Kata Al-Faqih Abdurrahman bin Hasan, pada tahun 561 Hijriah, anak-anak Alawi pindah ke Tarim. Yang datang waktu itu Ali Khaliq Qasam bareng saudaranya Salim. Kuburan Salim masih ada tuh di sana. Setelah itu, mereka pindah rame-rame sama keturunan dari sepupu-sepupunya Jadid dan Basri. Dari keterangan ini, catat tuh tahunnya 561 Hijriah. Khaliq Qasam pindah ke Tarim. Sekarang coba mikir, gimana mungkin Muhammad bin Ali yang didaku sebagai Sohib Mirbat lahir di Tarim dan meninggal pada tahun 556 Hijriah di Mirbat, sedangkan bapaknya aja baru pindah ke Tarim tahun 561 Hijriah? Lah, kok bisa? Jadi, anaknya lahir duluan di Tarim, setelah dewasa terus pergi ke Mirbat Oman, dan meninggal duluan tahun 556 Hijriah. Baru tuh pada tahun 561, bapaknya dan rombongannya pindah rumah ke Tarim. Gimana? Bener-bener mengkriwilkan kan? Coba cek lagi bukunya Ba'adzib nih. Tuh kan, tertulis Sohib Mirbat meninggoy tahun 556 Hijriah. Lah terus, biji mana kalau sudah begini? Ya, biar Mukibin aja yang kriwil. Kalian nggak usah ikut-ikutan. Biar gak kelihatan aneh dan makin kriwil, penulis Al-Mashro' Ar-Rawi coba putar arah, bilang gini, mereka pindah ke Tarim tahun 521 Hijriah. Nah, masalah baru nongol lagi. Keterangan tahun 561 Hijriah itu cuma ada di Al-Ghuror, tapi di manuskrip yang diklaim Om Ba'adzib dari Ibnu Hasan, teks itu malah nggak ada. Terus Ba'adzib ngeles, mungkin teksnya jatuh hilang, atau aslinya dari manakib Bani Alawi. Yang jelas, orang pertama yang nukil itu Sayyid Muhammad Khirid di Al-Ghuror. Masalahnya, meski kita terima alasan itu, keterangan 561 Hijriah itu jelas bukan sedang ngomongin Alwi bin Ubaid yang jadi tanjakan Sohib Mirbat, tapi lagi ngomongin keluarga Alawi yang tanjakannya nyambung ke Jadid dan Basri. Jadi intinya sih, mau dipoles kayak apapun, mau dikinclongin kayak gimana pun, tetap aja tarik-menarik data ini jadi bumerang. Nah sekarang Om Salim Bawazir coba kepoin siapa muridnya Sohib Mirbat ini. Dan tahu nggak? Ternyata Al-Mashro' Ar-Rawi yang dikutip Om Ba'adzib ini jadi sumber malu-maluin banget buat para tukang edit sejarah. Soalnya di situ dijelaskan, di antara murid Sohib Mirbat adalah Syekh Ali bin Ahmad Bamarwan. Lo tahu kan beliau siapa? Ini loh. Dan Ali Bamarwan ini lahir pada tahun 555 Hijriah, lahir sang faqih Ali bin Ahmad Bamarwan. Jadi gimana ceritanya nih? Sohib Mirbat wafat tahun 556, sedangkan Bamarwan yang sebagai murid lahir setahun sebelum gurunya wafat. Lah kok bisa? Apa dia belajar langsung dari dalam perut ibunya? Ini jelas kayak nonton sinetron kriwil, ketika bayi belajar dari ulama sebelum lahir. Kontradiksi segede gaban ini ngasih tahu kita betapa kriwilnya catatan sejarah Khabib. Makanya wajar kalau peneliti Rusia, Profesor Knish, bilang Sohib Mirbat itu kayak tokoh setengah mitos. Karena posisinya krusial banget buat nyambungin silsilah para Khabib Baklawi, biar nggak putus di periode yang super kabur itu. Oke,
Sekarang kita masuk ke poin ke-8 ini. Judulnya Om Badzib Kagak Siuman. Di poin ini, kelihatan banget penyakit kronis kahkik ala Om Badzib. Penyakit nggak ngeh, bindong kalau ada teks yang hilang. Jadi, di naskah aslinya ketulis begini. Wa minhum Hasanu bin Ali Aba Alawi. Padahal versi yang benar, yang udah jelas tercatat di buku-buku sejarah kayak As-Suluk, Tuhfatuz Zaman, sama Al-Aqdul Fakhir, itu harusnya Hasan bin Muhammad bin Ali. Lah, kok bisa salah? Iya, biar nyambung sama kitab sejarah Yaman. Hasan yang hafal kitab Al-Wajiznya Imam Ghazali. Muhammad yang dikenal anak yang soleh, humble dan baik hati. Ali yang seorang wali yang memiliki karomah, salamnya dijawab Nabi. Begitu harusnya. Tapi yang bikin makin ngakak adalah komentarnya si Badzib. Dia bilang, saya nggak nemu tuh tokoh bernama Hasan ginian di daftar Bani Alawi, tapi ada Hasan Turobi bin Ali bin Faqih al-Muqaddam, wafat 721 Hijriah. Waduh, Om, ini lagi bahas naskah abad segini, kok malah nyasar ke Hasan Turobi? Kayak orang salah masuk grup WA. Harusnya diskusi nasab, malah masuk grup jualan serabi. Intinya, teks lagi ngomong jelas soal Hasan bin Muhammad bin Ali, leluhur jalur Ali bin Muhammad bin Jadid. Malah diseret-seret ke orang lain yang sama sekali nggak nyambung. Ini bukan sekedar kelupaan, tapi udah masuk kategori Lost in Translation versi Mukibin Edition. Hasilnya, pembaca jadi kriwil, sejarah jadi belibet, dan kebenaran jadi korban salah alamat. Kalau gini mah bukan tahkik, tapi teka-teki silang salah kunci jawaban. Sebagai penutup dari kajian ini, Om Salim ngutip sebuah syair indah dari penyair Ma'ruf Ar-Rusafi. إذا شط جيل خط من جاء بعده أكاذيب عنه بالثناء تزوق فما كتب التاريخ في كل ما روت لقرائها إلا حديث ملفق نظرنا لأمر الحاضرين فرابنا فكيف بأمر الغابرين نصدق. Begitu satu generasi lenyap, generasi setelahnya segera menuliskan dongeng penuh dusta, dihias dengan pujian palsu agar tampak suci. Sejarah, apapun yang ia suguhkan di lembar-lembar kisahnya, tak lebih dari kabar bohong yang dijahit rapi, baju indah yang menutupi luka busuk. Orang yang masih hidup saja, faktanya sering dipelintir hingga bikin curiga. Maka bagaimana mungkin kisah orang mati kita telan mentah-mentah tanpa rasa getir? أبت كتب التاريخ للحق ملتقا فبينهما من زخرف القول موبق فإن شرقت في الحق فهو مغرب وإن غربت في الحق فهو مشرق تجور بها الأهواء جورا وإنما على مزلقات المين تمشي فتزلق. Kitab sejarah tak pernah setia pada kebenaran. Di antaranya berdiri tembok kata-kata manis yang sebenarnya racun mematikan. Jika sejarah berkata timur, kebenaran malah di barat. Jika sejarah menunjuk ke barat, kebenaran justru di timur. Ia ditarik-tarik nafsu, dibelokkan sekehendak hati, dan terus melangkah di atas jalan kebohongan, sampai akhirnya tergelincir, hancur, dan menyeret pembacanya ikut terperosok. Jadi kritik ini intinya bukan buat gaya-gayaan, tapi step pertama buat detoks tahkik yang udah keracunan kepentingan pribadi.
Karena sejarah dan nasab itu bukan buat main sulap. Abrakadabra, mbah buyutmu berubah. Kami adalah Laskar Sabilillah, tak akan gentar meskipun berkalang tanah. Demi bela agama, juga bela negara, ikhlas jihad dan syahid bersama.